Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Wardiah, NPM 20.12.5183. Saya seorang mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Yang saya hormati Ibu Husnul Khotimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang saya sayang. Pada kesempatan kali ini dan untuk penilaian tugas pada kali ini, saya akan membahas 4 hal, yakni kesantunan berbahasa, keterampilan berbahasa, keterampilan menyimak, dan keterampilan membaca. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan membahas kesantunan berbahasa terlebih dahulu. Pada kesantunan berbahasa terdiri 2 kata, yakni kesantunan dan berbahasa. Kesantunan bisa disamaartikan dengan etika, dan berbahasa bisa disamaartikan dengan berkomunikasi. Jadi, kesantunan berbahasa ialah etika dalam berkomunikasi. Nah, dalam etika berkomunikasi, terdapat 2 aspek yang harus diperhatikan. Aspek tersebut ialah pada segi linguistik dan segi pragmatik. Terlebih dahulu saya akan membahas apa itu aspek linguistik. Jadi, aspek linguistik ditinjau dari sejauh mana kata tersebut santun dan tidak santun. Dan pada segi linguistik, itu mengandung arti yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesantunan linguistik juga mengandung kalimat atau kata imperatif. Jadi, kalimat atau kata imperatif itu ialah kalimat perintah. Karena kalimat imperatif cenderung mengandung makna ketidaksantunan. Tentunya, kalimat perintah ini cenderung mengandung makna ketidaksantunan. Dalam menuturkan kalimat imperatif, tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, panjang pendeknya suatu kalimat. Jadi, semakin panjang kalimat tersebut, maka kalimat tersebut semakin santun. Contohnya, seperti ambilkan botol itu, saya akan mengisi air di dalamnya. Dan kalimat kedua, ambilkan botol itu. Tentu pada segi imperatif, 2 kalimat ini yang lebih santun ialah kalimat yang pertama, karena kalimat tersebut lebih panjang. Hal berikutnya yang harus kita perhatikan ialah urutan tuturan. Pada urutan tuturan ini, dahulukan alasan, baru kemudian kalimat perintah. Jadi, pada panjang pendek tadi, kalimat yang panjang lebih santun. Kita ambil pada kalimat yang panjang tadi, ambilkan botol itu, saya akan mengisikan air di dalamnya. Maka pada urutan tuturan, kalian harus mendahulukan alasannya. Saya akan mengisikan air di dalamnya, ambilkan botol itu. Nah, di sini kalimat yang kedua lebih santun karena mendahulukan alasan, baru kemudian kalimat perintah. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan ialah intonasi dan isyarat-isyarat kinestik. Nah, dalam kalimat perintah, intonasi yang dipanjangkan akan lebih tidak santun. Dalam hal ini, berkebalikan dengan panjang pendeknya suatu kalimat. Jika suatu kalimat dipanjangkan akan lebih santun, namun pada intonasi, jika dipanjangkan akan lebih tidak santun. Hal yang keempat, yaitu pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Jadi,
Pada ungkapan penanda kesantunan itu ada 3 hal, yaitu kata tolong, mohon, dan silahkan. Misalnya, pada kalimat tadi, saya akan mengisikan air di dalamnya. Tolong ambilkan botol itu. Jadi, jika kita tambahkan kata tolong, maka kalimat tersebut akan lebih santun lagi. Nah, berikutnya kita akan membahas dalam segi pragmatik. Dalam segi pragmatik ini sangat bergantung pada teks atau konteks. Konteks ini bergantung pada waktu, tempat, dan situasi. Dan situasi ini terbagi 2, yakni suasana dan psikologis. Dalam segi pragmatik ialah makna yang terkandung dalam kata atau arti yang bersangkutan. Jadi, dalam segi pragmatik ini lebih ke dalam maknanya. Jadi, makna ini sama dengan konteks tadi ya. Jadi, konteks ini segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Makna dan arti itu berbeda. Jadi pada segi linguistik itu ialah yang kita perhatikan arti. Pada segi pragmatik ini kita perhatikan adalah maknanya. Pada segi pragmatik ini pula bisa ditinjau dari orang atau lawan bicara. Itu akan sangat mempengaruhi seberapa santun kita berbicara. Yakni semakin lawan bicara kita lebih tinggi dari orang tersebut, maka semakin santun ia berbicara. Misal kepada orang yang lebih tua, kepada guru atau kepada dosen, dari mahasiswa kepada dosen misalnya, itu jabatannya itu lebih tinggi atau segi derajatnya itu lebih tinggi. Dan pada segi pragmatif ini, kalimat yang kita gunakan itu bukan kalimat imperatif, melainkan kalimat deklaratif dan interrogatif. Jadi, yang kita gunakan ialah kalimat pernyataan dan kalimat pertanyaan, namun tetap mengandung makna imperatif. Contohnya seperti apa? Contohnya, saya akan mengisikan air ke dalamnya. Apakah kau mau mengambilkan botol itu? Di sini kita tambahkan kalimat apakah. Apakah ia kata tanya ya. Jadi di situ sebuah kalimat interrogatif namun tetap mengandung makna imperatif, yaitu makna memerintah. Dalam kesantunan berbicara juga memiliki faktor-faktor penyebab ketidaksantunan dalam berbicara. Nah, apa saja faktor-faktor penyebab ketidaksantunan dalam berbicara? Yang pertama ialah kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Sudah tentu ya, jika ada kata-kata kasar itu tidak santun. Berikutnya, dorongan emosi penutur. Jadi, jika si penutur sudah emosi, maka otomatis kata-kata yang keluar itu akan menjadi tidak santun. Kemudian, protektif dalam berpendapat. Jadi, jika dalam suatu pendapat kita terlalu protektif, maka itu akan membuat lawan bicara kita bisa saja merasa tersinggung, maka hal itu bukanlah hal yang santun. Kemudian, menunduk dan memojokkan lawan bicara. Jadi, saat kita berbicara dengan orang lain, jika kita menunduk itu bukan hal yang santun.
dan memojokkan lawan bicara juga bukan hal yang santun. Nah, berikutnya kita akan membahas keterampilan berbahasa. Dalam keterampilan berbahasa ini terdiri dari 4 hal, yakni keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dalam hal ini pula lah kita akan membahas keterampilan membaca dan keterampilan menyimak. Langsung saja, kita akan membahas keterampilan membaca terlebih dahulu. Dalam hal keterampilan membaca ini, kita memerlukan keterampilan dan teknik-teknik tertentu. Mengapa demikian? Karena dalam hal jika kamu membaca berita dan membaca puisi, itu memiliki teknik yang berbeda. Dalam keterampilan membaca pula, kita memerlukan teknik membaca kritis. Dalam membaca kritis ini bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, dapat menganalisis dan mengkritisi bacaan. Lalu, apa bedanya dengan membaca biasa? Dalam hal membaca biasa, bertujuan untuk menemukan kesimpulan. Jadi, membaca biasa itu hanya untuk menemukan kesimpulan, sedangkan dalam membaca kritis itu bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, dapat menganalisis bacaan dan mengkritisi bacaan. Nah, dalam membaca kritis ini tentunya memiliki teknik-teknik tertentu, yakni disingkat dengan SQ3R. Apa itu SQ3R? Jadi, SQ3R ialah survey, question, read, reset, and review. Jadi, survey, question, R yang pertama adalah read, R yang kedua adalah reset, dan R yang ketiga adalah review. Nah, pada 5 hal ini, bagian survei ialah membaca judul buku. Pastinya sebelum kita melakukan kegiatan membaca, kita akan memilih buku dan kita akan membaca judul buku. Kemudian membaca pendahuluan. Kenapa pendahuluan perlu kita baca? Karena pada bagian ini ada pendapat si penulis yang berisi tujuan penulis, maka hal ini perlu kita baca. Kemudian, kalimat yang bercetak tebal dan kalimat pertama di bawahnya. Jadi, jika kalian menemukan kalimat bercetak tebal, maka baca kalimat yang bercetak tebal tersebut dan baca kalimat pertama di bawahnya atau kalimat pertama berikutnya. Kemudian baca pada bagian judul itu biasanya terdapat bagan-bagan atau peta konsep dalam buku. Maka baca juga bagian tersebut. Kemudian baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir buku atau bab. Jadi biasanya dalam sebuah buku itu terdapat pertanyaan-pertanyaan di bagian akhir buku atau di bagian akhir bab. Berikutnya question. Apa yang harus kita lakukan pada bagian question? Jadi, pada saat membaca buku, lakukan atau buatlah pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi pada bagian question kita melakukan kegiatan pertanyaan. Maka pertanyaan tersebut bisa kalian catat terlebih dahulu. Kemudian R yang pertama ialah read. Pada bagian read kita melakukan kegiatan membaca.
sekaligus menjawab langsung dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Jadi jika kalian sudah melakukan question, yang artinya kalian membuat pertanyaan, maka pada bagian read kalian membaca dan langsung menjawab pertanyaan dari yang kalian buat tadi. Kemudian R yang kedua ialah reset. Pada bagian reset, kita berhenti apabila telah melakukan question dan read. Jadi pada bagian ini kita mengetes daya ingat. Kenapa? Jadi apabila kalian sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, maka kalian bisa mengetes daya ingat dengan mengulang kembali hasil jawaban kalian tadi. R yang terakhir ialah review. Review ialah kegiatan mengembalikan daya ingat dan menganalisis atau mengkritik isi yang dibaca. Pada kegiatan mengembalikan daya ingat ini, kalian bisa membaca kembali pertanyaan yang sudah kalian buat dan menjawabnya secara mandiri. Bagaimana itu secara mandiri? Jadi, tidak dengan melihat jawabannya. Jadi, jawaban ditutup dengan membaca pertanyaan lalu jawab sendiri tanpa melihat jawabannya. Dan menganalisis atau mengkritik isi yang dibaca. Dalam hal menganalisis ini ialah diharapkan kita tidak mudah percaya atau skeptis dan diharapkan langsung mencari data yang memperkuat bacaan tersebut. Bisa berupa pendapat lain. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan sintetis. Apa itu sintetis? Si pembaca membaca 3 buah buku yang memiliki kesamaan isi. Namun, si pembaca memiliki pendapat lain yang berbeda dengan 3 buah buku ini. Dan si pembaca memiliki pendapat yang berbeda dari 3 buah buku tersebut. Sehingga dibuat sebuah tulisan yang berbeda dari ketiga buah buku tersebut. Berikutnya, kita akan membahas keterampilan menyimak. Pada keterampilan menyimak ini, ialah keterampilan sentral atau keterampilan inti dari 4 keterampilan berbahasa. Kenapa dikatakan demikian? Karena penyimak yang baik akan menghasilkan pembicara, pembaca, dan penulis yang baik. Jadi, pada keterampilan berbahasa tadi terdapat 4 hal, yakni keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan menyimak. Nah, dengan kalian menguasai keterampilan menyimak ini, maka kalian akan menjadi pembicara, pembaca, dan penulis yang baik. Lalu, apa saja hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang penyimak yang baik? Hal yang perlu diperhatikan menjadi seorang penyimak yang baik ialah: pertama, mendengarkan. Penyimak yang baik tentu akan mendengarkan si pembicara. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan oleh penyimak yang baik ialah memahami. Karena seseorang yang menyimak dengan baik tentu akan memahami maksud dari si pembicara. Hal berikutnya yang harus diperhatikan ialah menginterpretasi atau menafsirkan. Maksudnya menafsirkan ini bagaimana? Jadi, seorang penyimak yang baik tentu akan mengerti maksud dari si pembicara atau
mencari maksud atau makna dari si pembicara. Kemudian, hal yang keempat yang perlu diperhatikan ialah menilai. Penyimak yang baik akan menilai pembicara yang baik. Dan hal yang terakhir yang perlu diperhatikan ialah memberikan respon atau menanggapi. Nah, pada bagian memberikan respon atau menanggapi ini terdapat 5 hal lain yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, fokus pada satu suara. Jadi, dalam hal menyimak, kita tentu mendengarkan dan mendengar suara-suara. Dan pasti tidak hanya satu suara yang kalian dengar. Namun dalam hal menyimak, kalian perlu fokus pada satu suara dan mengabaikan suara-suara lain yang tidak diperlukan. Yang kedua, berusaha memahami kata-kata dengan arti yang sebenarnya. Jadi, si penyimak dapat mengartikan setiap tuturan si pembicara. Berikutnya, hal yang ketiga ialah memberikan makna dari setiap kalimat atau kata yang didengar. Segala hal yang melatar belakangi si pembicara dipahami dari segi intonasi, ekspresi, pendidikan, dan lain-lain. Hal berikutnya ialah mengevaluasi atau menilai pendapat orang yang ia simak atau si pembicara. Jadi, si penyimak itu harus dapat menilai pendapat orang yang ia simak. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah bergantung dari proses-proses yang telah dilewati. Dalam hal ini ada 4 proses yang telah dilewati. Yang pertama itu kuncinya fokus. Yang kedua, memahami kata atau arti. Yang ketiga, memberikan makna. Yang keempat, mengevaluasi. Dalam hal ini, saya akan memberikan contoh. Misal, seorang dosen sedang mengajar di depan kelas dan berbicara. Ruangan ini nampak gelap. Tentunya si pendengar atau si penyimak itu akan mendengar. Seorang yang menyimak itu akan fokus pada perkataan dosen tadi. Oh, dosen berbicara, ruangan ini nampak gelap. Hal yang kedua, dia berusaha memahami kata-kata yang dikatakan oleh dosen dan mengartikan dengan arti yang sebenarnya. Apa maksud dosen ini? Lalu kemudian hal yang ketiga, dia memberikan makna dari setiap kalimat atau kata yang didengar. Jadi pada memberikan makna ini, tadi dilihat dari segi intonasi, ekspresi, dan pendidikan dan lain-lain. Jadi pada intonasi dosen tadi, beliau mengatakan, ruangan ini nampak gelap ya, kata dosen tadi. Lalu si penyimak ini kemudian mengevaluasi atau menilai pendapat yang dikatakan oleh dosen tadi. Jadi dia menilai, oh memang ruangan ini nampak gelap. Lalu yang kelima, bergantung dari proses-proses yang telah dilewati. Maka si penyimak tadi akan memberikan respon dengan menekan tombol lampu dan membuat ruangan itu menjadi terang.
Jadi di sini banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak. Namun, jika kalian menjadi seorang penyimak yang baik, maka kalian akan menjadi pembicara, pendengar, dan pembaca yang baik. Baik, mungkin sampai di sini saja hal yang dapat saya sampaikan. Semoga hal yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.